الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا مجلس المبارك ومشايخنا أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فيريد أي الله تعالى الخير والشر لكن لا يأمر إلا بالخير، فإن الله يريد إيمان أبي بكر وأمثاله وحسناتهم مع أمره تعالى بذلك. يريد كفر أبي جهل وأمثاله وسيئاتهم مع نهيه تعالى عن ذلك، ويأمر جميع عباده بالإيمان والطاعة ولا يأمر أحدا منهم الكفر والمعاصي.
wa innama amarahumullahu bil imani ma'a kaunihi ta'ala lam yuridhu minhum li hikmatin ya'lamuha Allah ta'ala wa li izharit tab'i wa li izharil muti'i li amrillahi wal mukhalifi lahu wa tufra'u thawabu ala tablighi lil muballighi ala anna Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'alu fayuridu Allah ta'ala maka menghendaki Allah ta'ala atau maka menentukan Allah ta'ala akan kebaikan wasyarra dan keburukan lakin la ya'muru illa bil khairi akan tetapi tidak menyuruh tidak memerintahkan melainkan kebaikan fa innallaha yuridu imana Abi Bakrin maka sungguhnya Allah menghendaki imannya Abu Bakar wa amsalihi dan orang-orang yang sepertinya wa hasanatihim dan kebaikan-kebaikan mereka ma'a amrihi ta'ala bidzalik serta memerintahkannya Allah Ta'ala dengan itu wa yuridu kufra Abi Jahlin dan menghendaki kekafiran Abu Jahlan dan menentukan kekafiran Abu Jahal wa amsalihi dan kekafiran orang-orang yang sepertinya wa sayyiatihim dan juga menghendaki keburukan-keburukan mereka ma'a nahyihi ta'ala serta melarangnya Allah Ta'ala dari keburukan itu wa ya'muru dan Allah perintahkan jami'a ibadihi sekalian hamba-hambanya bil iman dengan iman dan taat dan tidak menyuruh seorang pun dari mereka dengan kekafiran dan kemaksiatan. Innama amarahumullah bil iman hanyalah memerintahkan Allah dengan iman serta keadaannya lam yuridhu tidak menentukan akan dia dari mereka li hikmatin karena hikmah yang mengetahui akan hikmah itu oleh Allah wali izharil muti'i dan untuk menampakkan orang yang taat bagi perintah Allah dan orang yang menyalahi baginya. Wa tafarru'us thawabi dan mencabangkan pahala atas menyampaikan bagi orang yang menyampaikan atas bahwasanya Allah Ta'ala tidak ditanya dari apa yang dia perbuat. Wa hukiya annal qadiyah Abdul Jabbar ibn Ahmad al-Mu'taziliyya al-Hamdaniyya al-Quzwaini
dakhala ala sahibi ibadi waziril izzi wa indahu al ustadz Abu Ishaq Ibrahim ibni Muhammad al Isfirayini imami ahli sunnati. Faqala al-qadi subhana man tanazzaha anil fahsya'i. Fafahimal ustadu muradahu. Faqala subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha'u. Faqala al-qadi afa yuridu rabbuna ay ya'siya. Faqala al-ustadu afa ya'si rabbuna kurhan. Faqala al-qadi afara'aita in mana'ani al-huda wa qadha alayya birrada ahsana ilayya am asa'a. Faqala al-ustadz in mana'aka ma la huwa laka faqad asa'a wa in mana'aka ma huwa lahu fahuwa malikun wal maliku yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha'u fahuwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Fanqata al-qadi anil munadharati fansarafal hadirun wa qalu laisa ba'da hadha jawabun wallahi ka'annahu alqama hajaran wa hadha yusamma indal arifina wahdatul af'ali wa dalilu ala thubutil iradati lahu ta'ala wujudul alam wallahu alam. Ya. Wa hukiya dan diceritakan annal qadhiya Abdul Jabbar ibni Ahmad al-Mu'taziliyah bahwasanya Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad yang Mu'tazilah Al-Hamdani Al-Quzwaini kabilah Hamdani dan kaum Quzwaini dakhala dia masuk ala sahib ibni Ibad, dia masuk atas sahib bin Ibad wazirul ma'zi, menterinya Ma'zun, wa indahu al-ustadz Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Isfirayini. Pada sisinya, pada sisi sahib bin Ibad ada Ustadz Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Isfirayini, imami ahli sunnah. Dia imam daripada ahli sunnah. Faqala,
maka berkata al-qadhi, maka berkata qadhi, subhana man tanazzaha anil fahsya, maha suci yang subhana, maha suci yang telah suci dari segala yang keji. Fafahimal ustaz, maka memahami oleh Ustaz Al-Isfirayini muradahu, akan kehendaknya. Faqala, maka berkata Ustaz Al-Isfirayini, subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha, maha suci Allah yang tidak berlaku, yang tidak berjalan, yang tidak terjadi di dalam kerajaannya melainkan apa yang dia kehendaki. Faqala al-qadhi, maka kata qadhi, afa yuridu rabbuna ayyasiya, apakah menghendaki, apakah menentukan Tuhan kita untuk bermaksiat? Faqala al-ustaz, maka berkata al-ustaz Isfirayini, fa afa ya'si rabbuna kurhan, apakah bermaksiat Tuhan kita dengan terpaksa, dengan digagahi? Faqala al-qadhi, berkata qadhi, afara'aita in mana'anil huda wa qadha alayya birrada ahsana ilayya am asa'a. Afara'aita, kabarkan olehmu kepadaku, jika Allah mencegah saya dari petunjuknya dan menentukan atas saya dengan kebinasaan, apakah dia sudah ihsan kepada saya atau asa'a, dia sudah berbuat keburukan kepada saya? Faqala al-ustaz, kata Ustaz Al-Isfirayini, in mana'aka mala huwalaka faqad asa'a, jika dia melarangmu, menghalangimu dengan apa yang tidak dia kepunyaanmu atau bagimu, faqad asa'a, maka dia adalah telah berbuat yang buruk, yang jelek. Wa in mana'aka, dan jika dia melarangmu apa yang dia baginya, fahuwa malikun, maka dialah pemilik, wal maliku, dan pemilik itu yansarifu, mendayagunakan, melaksanakan pada kerajaannya kaifa yasha, apa yang dia kehendaki. Fahuwa yakhtassu birahmatihi may yasha, dialah yang menentukan, yang mengkhususkan dalam kerajaannya akan siapa yang dia kehendaki. Fanqata al-qadhi, maka terhentilah oleh Qadhi Abdul Jabbar daripada munadharah, daripada diskusi ini. Fansarafal hadirun, maka pulanglah para yang hadir. Waqalu, mereka berkata, laisa ba'da hadza jawabun, tidak ada setelah ini jawaban. Wallahi, demi Allah, ka'annahu alqama hajaran, seolah-olah Ustadz Firayini
alqamah, memasukkan batu ke dalam mulut Abdul Jabbar. Alqamah mengolomkan batu di atas mulutnya. Wa hadza yusamma, dan ini dinamakan indal arifin adalah wahdatul af'al, satu dari segala perbuatan. Wallahu a'lam. Ini bahasan kita tentang iradah. Iradah kalau bahasa kita berkehendak atau menghendaki. Bisa juga dimaknakan iradah ini adalah menentukan dari beberapa macam hal-hal yang berlawanan, kayak ada dan tidak. Allah tentukan ada, Allah pilih ada, maka yang dipilih ada diadakan oleh Allah. Tapi kalau dia pilih tidak ada, maka ditidakkan Allah, tidak dijadikan. Itu yang berlawanan. Ada dan tidak, besar dan kecil, atas bawah, depan belakang, itu yang berlawanan, yang tentuin Allah. Nah, ini masalah kita. Allah menentukan kebaikan, tapi Allah tidak menentukan keburukan. Jadi Allah tentukan kebaikan kepada seorang hamba. Si hamba berbuat baik, maka Allah tidak tentukan keburukan, maka si hamba tidak berbuat baik, tidak berbuat keburukan. Ini adalah namanya iradah. Kadang-kadang yang Allah tentukan tidak Allah perintah. Tidak semua yang Allah tentukan diperintah. Kayak Allah tentukan orang beriman, diperintah orang beriman. Tapi kalau orang Allah tentukan orang itu kafir, berbuat maksiat, Allah nggak pernah nyuruh kafir dan maksiat. Ini yang dikatakan kadang-kadang ketentuan tidak diperintah. Kadang-kadang yang Allah tentukan tidak diperintah. Allah tentukan orang kafir, kita nggak disuruh kafir, nggak disuruh kita maksiat. Nah, ini yang perlu kita fahami. Ada yang diperintah, tapi ada yang diperintah tapi tidak ditentukan. Ada yang ditentukan tapi tidak diperintah. Nah, coba kita lihat di sini. Fayuridullahu ta'ala al-khaira wa syarra. Maka Allah menentukan kebaikan dan keburukan. Ini yang dikatakan iman dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Kita percaya kebaikan ketentuan Allah, kita percaya keburukan ketentuan Allah. Ini takdir baik buruk dari Allah. Lakin la ya'muru illa bil khairi. Tetapi Allah tidak perintahkan melainkan yang baik. Jadi Allah tentukan kebaikan dan keburukan, tapi Allah tidak perintah kepada kita melainkan yang baik. Innallaha la ya'murul fahsya'i wal munkar. Allah nggak pernah nyuruh yang keji dan munkar. Jadi yang Allah perintahnya yang baik. Fa innallaha yuridu imana Abi Bakrin. Contohnya, maka Allah menghendaki berimannya Abu Bakar wa amsalihi, dan orang yang seperti Abu Bakar, wa hasanatihim, dan Allah tentukan kebaikan-kebaikan Abu Bakar dan orang yang sepertinya, ma'a amrihi ta'ala bidzalik, serta Allah perintahkan berbuat itu. Jadi Allah suruh Abu Bakar dan orang yang seperti Abu Bakar beriman, berbuat kebaikan,
dan Allah suruh melakukan itu. Ini yang dikatakan ditentukan dan diperintah. Jadi Allah suruh beriman dan Allah perintahkan beriman. Allah suruh berbuat baik dan Allah perintahkan berbuat baik. Ini yang dikatakan kehendak Allah sama dengan perintah Allah. Jadi ditentukan iman dan diperintahkan iman. Ditentukan kebaikan, diperintahkan kebaikan. Nah, ini yang dikatakan kehendak Allah, itu adalah perintah Allah. Yuridu wa yaf'alu, ya. Wa yuridu kufra Abi Jahlin, dan Allah menentukan, memilihkan kafirnya Abu Jahal, wa amsali, dan orang yang kayak Abu Jahal. Kafirnya Abu Jahal, kafirnya Abu Lahab, kafirnya Utbah bin Walid dan lain sebagainya, itu Allah tentuin dia kafir. Wa sayyiatihi, dan Allah tentukan kejahatan-kejahatan mereka, serta melarangnya Allah dari yang demikian. Allah tentuin kafir kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, tapi Allah larang jangan kafir. Ini yang dikatakan ditentukan tapi dilarang, yaitu kafir. Juga ditentukan orang berbuat maksiat tapi dilarang kita maksiat. Ini yang dikatakan ketentuan tapi adalah dilarang melakukannya, yaitu menentukan kafir, menentukan maksiat tapi dilarang melakukan itu. Wa ya'muru jami'a ibadihi bil iman, dan Allah perintahkan semua hambanya beriman dan taat. Allah suruh semua hamba beriman dan taat. La ya'muru ahadan minhum bil kufri, Allah nggak pernah perintah seorang hambanya untuk kafir dan maksiat. Nih, jadi iman disuruh, tapi Allah larang kafir, lawanannya. Taat disuruh, tapi Allah larang maksiat. Wa innama amarahumullah bil iman ma'a kaunihi ta'ala lam yuridhu, hanyalah Allah menyuruh beriman dalam keadaan Allah Ta'ala tidak menentukan dari mereka itu li hikmatin, karena satu hikmah yang diketahui Allah. Ini Allah suruh orang beriman, tapi kadang-kadang Allah tentuin orang itu nggak beriman. Allah suruh Abu Jahal beriman, Allah suruh Abu Lahab beriman, tapi Allah nggak tentukan dia beriman. Disuruh tapi nggak tentuin. Kenapa? Li hikmatin, karena ada satu faedah yang tahu hanya Allah. Kenapa Abu Lahab nggak ditentukan iman? Yang tahu hanya Allah. Kenapa Abu Jahal nggak ditentukan iman? Karena yang tahu faedahnya Allah. Ini yang dikatakan disuruh iman tapi dilarang kafir, tapi ditentukan, ya. Dilarang kafir, jangan kafir, tapi ada yang Allah tentukan dia kafir. Disuruh iman, dilarang kafir, tapi ada yang ditentukan tidak iman dan kafir. Ini semua adalah hikmahnya yang tahu hanya Allah. Nah, kedua hikmahnya li idharil muti' li amrillah wal mukhalif lahu, dan supaya menampakkan orang yang taat dan menampakkan orang yang menyalahi perintah. Abu Jahal boleh disuruh iman, dia nggak iman. Nah, kelihatan bahwa dia menyalahi perintah Allah. Abu Bakar, Umar dan lainnya disuruh iman, dia beriman, itu berarti dia menuruti perintah Allah. Tampaklah muti dan mukhif, tampaklah muti'un dan mukhalifun. Abu Bakar, Umar beriman menunjukkan dia taat. Abu Jahal, Abu Lahab tidak iman menunjukkan dia menyalahi perintah Allah. Nih. Nah, jadi tidak ditentukan imannya Abu Jahal dan Abu Lahab
itu karena menampakkan akan menyalahi perintah Allah. Jadi hamba ini ada yang taat, ada yang mukhalif. Dan wa tufarra'u sawabu, tufarra, dan dicabangkan pahala atas orang yang menyampaikan bagi mubalik la yus'alu amma yaf'al. Jadi wa tufra'u sabab, dicabangkan pahala atas orang yang menyampaikan lil mubalik. Jadi dicabangkan pahala atas orang menyampaikan bagi yang menyampaikan, itu adalah bahwa kerjaan Allah nggak ada yang ditanya. Jadi apa yang Allah lakukan nggak boleh kita tanya. Kenapa Allah berbuat ini? Nggak boleh. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya apa yang Allah lakukan. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya apa yang kita lihat Allah perbuat wajib kita terima. Jangan ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Ada satu riwayat Hukiyah diceritakan bahwa Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad, dia orang Mu'tazilah, bangsa Hamdani, kaum Quzwaini. Dakhala, masuk Ibrahim bin Muhammad kepada kepada Sahib bin Ibad. Siapa Sahib bin Ibad? Wazirul Ma'zi. Dia wazir daripada Khalifah Ma'zi. Wa indahu ustad, dan di sisi Sahib bin Ibad ada Ustadz Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Ifsiraini, imam ahli sunnah. Jadi di samping daripada Sahib bin Ma'zi, daripada Sahib bin Ibad, ada seorang tokoh ahli sunnah. Ini tokoh Mu'tazilah masuk. Qadhi Al-Hamdani Al-Mu'tazili masuk. Jabbar bin Ahmad, dia masuk kepada Sahib bin Ma'zi. Kebetulan ada tokoh ahli sunnah. Nah, faqala, maka berkata Qadhi yang Mu'tazilah, subhana man tanazzaha anil fahsya, maha suci Allah yang mensucikan dirinya dari berbuat keji. Jadi manusia Allah yang tidak pernah berbuat keji. Dia faham. Ini adalah faham ahli sunnah. Karena kita percaya Allah maha suci dari berbuat keji. Tiap-tiap kekejian nggak boleh disandarkan sama Allah. Nah, ini mulai dia tunjukkan akan faham sunnah untuk supaya dijawab. Subhana man tanazzaha anil fahsya, maha suci Allah yang telah mensucikan dirinya dari kekejian. Fafahimal ustad, maka fahamlah ustad apa yang dimaksud. Ustad Al-Firaini paham. Dia jawab lagi, faqala subhana man la yajri fil mulki illa ma yasha, maha suci Allah yang tidak berlaku, yang tidak terjadi dalam kerajaannya melainkan yang dia kehendaki. Itu ahli sunnah. Maha suci Allah yang tidak pernah terjadi dalam kerajaannya melainkan atas kehendak Allah. Jadi yang terjadi itu adalah ala masyiatillah, ala iradatillah. Nah, mulai dia mempermasalahkan Mu'tazilah sama ahli sunnah. Faqala al-Qadhi, kata Qadhi, afa yuridu rabbuna ayyasiyah, apa Tuhan kita menghendaki berbuat maksiat? Apa Tuhan kita menentukan maksiat sama dirinya? Jadi apa Allah berkehendak berbuat maksiat?
Apa Allah tentuin dirinya maksiat? Kan Allah menentukan apa yang dikehendaki, kebaikan dan keburukan. Nah, sekarang kalau ditanya, apa Allah menghendaki kemaksiatan sama dirinya? Apa Allah kehendaki berbuat maksiat dengan dirinya? Nih. Karena ketentuan Allah baik dan buruk. Ini maksiat buruk. Apa Allah tentuin maksiat sama dirinya? Nah, jawab Ustadz Al-Isfirayini. Faqala al-Ustadz afa ya'si rabbuna kurhan. Dijawab lagi, apakah bermaksiat Tuhan kita dengan terpaksa tanpa iradat? Allah nggak bakal melakukan perbuatan tanpa iradah. Dibalik lagi tanya, apa Tuhan kita bermaksiat dengan terpaksa tanpa iradah? Ya tentu enggak. Jawabannya tepat. Jadi apa Tuhan kita berbuat maksiat dengan paksa, dengan tanpa kehendaknya? Mustahil. Karena fa'alun lima yurid. Allah melakukan yang dikehendaki. Nggak pernah Allah lakukan sesuatu yang tanpa kehendak. Nah, jadi nggak mungkin Allah bikin maksiat dengan tanpa kehendak. Ini jawabannya. Ditanya lagi, faqala al-qadhi, maka berkata Qadhi Abdul Jabbar, afara'aita in mana'ani al-huda wa qadha alayya birrada ahsana ilayya am asa'a. Coba kabarkan kepadaku. Ini afara'aita maknanya akhbirni. Coba kabarkan kepadaku, jika Allah mencegah aku akan petunjuknya dan Allah tentukan atasku dengan kebinasaan, yakni sesat, apa dia sudah berbuat baik kepadaku atau berbuat jahat? Nih. Nah, coba jawab atau coba kabarkan aku, kalau Allah tentuin aku dapat petunjuk, apa Allah sudah berbuat baik sama aku? Atau Allah tidak tentukan aku dapat petunjuk, bahkan dapat kesesatan, apa Allah terbuat baik apa berbuat jahat? Ini pertanyaannya. Saya ulang. Dia bertanya, jika Allah mencegah saya dari petunjuk, jika Allah nggak kasih saya petunjuk dan Allah berikan saya kesesatan, itu kebaikan apa keburukan dari Allah? Jadi kalau Allah nggak kasih petunjuk saya, tapi Allah berikan saya kesesatan, apa itu perbuatan ahsana atau asa'a? Sudah berbuat baik apa berbuat buruk? Sama. Kalau orang itu sesat, maka apakah Allah berbuat baik sama orang yang sesat? Orang itu kafir, apa Allah berbuat baik dengan yang kafir? Tanya begitu. Jadi kalau Allah nggak kasih saya petunjuk, malah saya diberikan kesesatan sehingga saya binasa, apakah perbuatan Allah itu berbuat baik atau berbuat jahat sama diriku? Apa jawabnya Syekh Ustadz Al-Isfirayini? Faqala in mana'aka, jika dia mencegah engkau, melarang engkau apa yang dia milikmu, faqad asa'a, niscaya dia sudah berbuat baik, berbuat buruk. Kalau dia larang dirimu apa yang mesti engkau punya, atau dia larang dirimu apa yang ada bagimu, itu berarti asa'a, dia sudah berbuat buruk. Wa in mana'aka, dan jika dia mencegah engkau dari apa yang huwalahu, mencegah engkau dari apa yang milik Allah, fahuwa malikun, dia maha pemilik. Wal maliku, pemilik menjalankan apa yang dikehendaki dalam kerajaannya. Kaifa yasha, apa yang dia kehendaki. Nah, kata Ustadz Syaraini,
Tadi pertanyaannya, kalau Allah larang saya dari petunjuknya, tapi diberikan saya sesat, itu perbuatan baik apa perbuatan buruk dari Allah? Jawab Ustadz, kalau Allah mencegahmu dari apa yang kamu punya, itu berbuat jahat. Petunjuk punya siapa? Petunjuk punya siapa? Allah. Kalau dia cegah, nggak jahat, orang punya Allah. Nih. Jadi kalau dia cegah apa-apa yang punya kamu, itu Allah berbuat buruk. Tapi kalau yang dia cegah milik dia, itu adalah tidak buruk, karena dia boleh berlaku atau berbuat apa yang dia punya. Yang dicegah petunjuk milik Allah. Itu kalau yang Allah cegah petunjuk, itu milik Allah. Boleh aja dia nggak kasih orang, boleh aja dia cegah dari apa yang dia punya, karena petunjuk milik Allah. Nah, kalau milik Allah itu petunjuk, boleh dikasih siapa yang dia kehendaki. Berarti engkau nggak dikasih petunjuk, Allah nggak jahat, karena malikal mulki, dia milik apa yang dipunya. Maliki yaumiddin, dia milik pada hari kiamat. Ini jawabannya. Jadi saya ulang, ini dia tanya Mu'tazilah, kalau Allah tidak memberikan petunjuk sama saya, malah diberikan kesesatan sama saya, apa Allah sudah berbuat baik apa berbuat buruk? Nah, jawabnya, kalau memang yang Allah tidak kasih kamu milik Allah, itu enggak buruk. Karena kalau milik Allah dia nggak kasih kita, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau milik Allah dia kasih kita, boleh aja. Nih. Jadi kalau dia mencegah yang dia milik kamu, baru jahat. Ini petunjuk milik kamu apa milik Allah? Milik Allah. Kamu nggak dikasih, ya milik Allah, boleh aja Allah kasih siapa yang dikehendaki. Kecuali petunjuk milik kamu Allah nggak kasih, itu baru jahat. Tapi kalau yang dia nggak kasih bukan milik kamu, milik Allah, yu'ti mayyasha. Allah menghendaki apa yang dia, Allah memberi apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Nah, ini Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah adalah percaya bahwa Allah ini wajib berbuat ihsan, mesti berbuat baik sama hambanya, nggak boleh berbuat buruk, nggak boleh menyesatkan hamba, nggak boleh membuat celaka hamba, mesti buat baik. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau Allah tidak kasih petunjuk kepada saya, malah diberikan kesesatan, Allah berbuat baik apa berbuat jahat? Ahli sunnah menjawab, kalau yang nggak dikasih kamu itu petunjuk milik kamu, itu buruk, telah berbuat buruk. Tapi kalau umpama petunjuk itu milik Allah, dia nggak kasih kamu, itu adalah ihsan, berbuat baik. Karena yang nggak dikasih adalah milik Allah, dia boleh saja kasih siapa yang dikehendaki. Nah, karena ahli sunnah mengatakan tidak wajib Allah berbuat ihsan kepada siapapun hambanya. Nggak ada yang wajib sama Allah. Karena kalau wajib berarti ada yang wajibin. Kalau ada yang wajibin berarti Allah kurhan, dipaksa. Kalau dipaksa berarti lemah. Ini mustahil. Nah, ini perdebatan ini atau munazarah ini disaksikan orang banyak. Setelah dijawab, orang pada bubar. Ya. Maka yansarifu fi mulkihi kaifa yasha, sampai situ. Kemudian fan qata'al qadi, maka si Qadi Abdul Jabbar sudah terhenti, nggak bisa jawab lagi. Fan qata'a, terputus oleh Qadi an jawabihi, daripada anil munadzarah, dari munadzarah ini. Fan sarafal hadirun, yang hadir pada pulang semua sambil berkomentar yang hadir. Hadza jawabun,
ini adalah jawaban. Wallahi, demi Allah, seolah-olah disuapin batu di mulutnya, nggak ngomong lagi. Ini Mu'tazilah nggak bisa ngomong lagi. Telah dijawab, seolah-olah alqama, memasukkan batu ke dalam mulutnya. Kata hadirin. Nah, inilah perbedaan Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib berbuat ihsan, nggak boleh Allah nggak kasih petunjuk sama hambanya. Tapi kalau sunnah bilang tidak, petunjuk milik Allah, petunjuk hak Allah, mau dikasih pada siapa boleh. Jadi Allah bisa saja nggak memberikan orang petunjuk, bisa saja memberikan petunjuk, karena nggak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu. Kita bilang jaiz bagi Allah memperbuat mungkin, nggak ada yang wajib. Nah, di sini Mu'tazilah nggak bisa menjawab lagi, maka pulang orang mengatakan seolah-olah dihentikan jawabannya dengan dimasukkan batu ke mulutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, wad dalilu ala subutil iradah ta'ala wujudul alam, wallahu a'lam bishawab.